Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari dari program studi Teknologi Hasil Pertanian semester 4 dengan mata kuliah Kemuhammadiyahan. Sini saya akan membacakan jawaban UTS saya. Yang pertama, langsung. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868, meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umurnya yang ke-54 tahun. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan juga pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, di mana Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib yang terkemuka di Masjid Besar Kesultanan pada masa itu. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu kesultanan pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhannya adalah perempuan kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yang salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo. Pada umurnya yang ke-15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Ghafani, Rashid Ridha, Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang sosial tidak terlepas dari kondisi sosial pada saat itu. Selain itu, riwayat hidup dari Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari pribadinya. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak terinspirasi dari berbagai sumber, baik yang datangnya dari dalam maupun datangnya dari luar. Pada abad ke-19, kondisi umat Islam khususnya kaum Man yang ada di Yogyakarta bisa dikatakan berada dalam titik kejenuhan dan kegelapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kegiatan masyarakat muslim yang masih syarat akan kesyirikan dengan adanya ritual-ritual keagamaan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang sosial dipengaruhi dari kaum pembaru di Timur Tengah dan para cerdik pandai Indonesia. Melihat keadaan demikian, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengembalikan dan memurnikan ajaran agama Islam. Gerakan nyata dari ide pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang di dalam pembentukan organisasi Muhammadiyah. Kemudian di bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi gerakannya yaitu oleh seorang pemikir terkemuka dari Timur Tengah yaitu Muhammad Abduh, yang juga seorang murid dari Jamaluddin Al-Ghafani. Banyak karangan-karangan dari Abduh yang dibaca dan dipelajari oleh Ahmad Dahlan ketika ia bermukim di Mesir selama 5 tahun untuk memperdalam ilmu agama. Dari sinilah munculnya ide-ide revolusioner seorang Ahmad Dahlan untuk memperbaiki sistem pendidikan pesantren pada zaman itu. Soal nomor 2. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru terhadap ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dengan keadaan yang penuh dengan keamalan-amalan yang musyrik, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali ke ajaran agama Islam yang sebenarnya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor internal, di mana faktor ini berasal dari diri umat Islam itu sendiri yang tercermin dalam 2 hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam.
Sikap beragama umat Islam pada saat itu umumnya dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat Islam pada saat itu, terutama dalam lingkungan keraton di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara tiba-tiba pada awal abad ke-20 itu, tetapi merupakan warisan yang berakar jauh pada masa terjadinya proses islamisasi beberapa abad sebelumnya. Seperti diketahui, proses islamisasi di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tasawuf dan mazhab fikih, dan dalam proses tersebut para pedagang kaum sufi memegang peranan yang sangat penting. Melalui merekalah Islam dapat menjangkau daerah-daerah yang hampir di seluruh Nusantara ini. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Hal ini merupakan salah satu sisi politik etis yang disebut politik asisiasi, yang pada hakikatnya tidak ada lain dan tidak bukan, yaitu usahanya untuk mewesternisasi dan menarik penduduk asli Indonesia menuju kebudayaan Barat. Soal nomor 3. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid atau gerakan pembaharuan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 3 ciri gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman terhadap Al-Quranul Karim. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas, jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu pula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Kemudian ciri yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri kedua ini dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri ini muncul sejak kelahirannya dan tetap melekat dan tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Muhammadiyah meletakkan hitah atau strategi dasar perjuangannya itu dakwah, menyeru atau mengajak Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah ini berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Semua awal usaha diadakan dengan niat dan tujuannya tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana wahana dakwah Islamiyah. Kemudian ciri yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak sebatas pengertian untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah, zakat harta, zakat benda, cara pengelolaan rumah sakit dan pelaksanaan sholat id dan pelaksanaan kurban dan sebagainya. Soal nomor 4. Berbicara tentang konflik yang terjadi saat ini, yaitu konflik internasional antara Israel dan Palestina, Muhammadiyah buka suara soal ini karena banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan.
Namun Muhammadiyah menegaskan bahwa konflik ini bukanlah konflik agama melainkan konflik politik. Selain itu, Muhammadiyah juga telah menghimpun dana 7 miliar seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya sudah menghimpun dana 7 miliar untuk membantu Palestina. Bantuan tersebut dihimpun melalui jejaring Al-Hazizmu, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Dengan adanya hal tersebut, saya sangat setuju dan mengapresiasi tindakan dari Muhammadiyah, karena dengan adanya kontribusi sumbangan tersebut, dana yang dikumpulkan oleh pihak Muhammadiyah akan sangat membantu warga Palestina yang sedang mengalami konflik seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kehilangan tempat sekolah, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.